Masih bunglon lah dulu. Kudu guyu ya. Ya, kudu guyunya lah yang hijrah sing metu sing murtad wong pinter tok. Lah seperti itu. Orang-orang pinter aja berarti yang jero. berarti yang di dalam. Dan harusnya untuk muslimin itu yang dikaji termasuk salah satunya adalah Sirah Nabawiyah. Ya kan? Sehingga benar-benar tahu bagaimana sejarah Nabi Muhammad, sehingga timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad, bukan yang diceritakan Sirah Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Ya, saudaraku semua kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Asa, Abu Salma Abdullah dan kawan hijrah. Pada kesempatan hari ini kebetulan kami kedatangan tamu dari jauh dari tim ya, saudara kita semua. Karena ada tamu ya sekalian kita ngajak kumpul beberapa teman yang bisa hadir di sini sekedar ngopi dan ngobrol santai. Saya sendiri nama Yongker Rusda Salam, atau biasa setelah hijrah ada kunyah Abu Harun, dan ini silakan bisa diperkenalkan namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Ardani. Ya. Mungkin kalau di wilayah Sukoharjo Utara ini dikenalnya Heru, namun ketika di tempat tugasan selama kurang lebih 8 tahun 7-8 tahun itu ya Ardani, seperti itu. Baik, itu sudah dikenal semua. Kali ini kita juga sama-sama dari latar belakang yang sama, dan insya Allah juga di lingkungan yang sama, dan memulai hidup baru juga tidak terlalu jauh waktunya. Saya ini pengalaman ya, cerita tanpa harus menjelekkan orang lain, cukup menceritakan kisah kami sendiri. Saya pribadi sejak kecil hidup di lingkungan Islam jamaah, atau yang dikenal dengan bahasa medsos itu jokam. Sejak kecil seperti itu, dari keluarga besar lahir ya sudah seperti itu. Dengan pelajaran yang didapat ya seperti pada umumnya semua anggota Islam jamaah. Bagaimana cara ngajinya, cara memahami ilmunya, undang-undang yang didapat, ya, undang-undang peraturan insya Allah juga sama. Saya sejak kecil jadi mendapatkan pelajaran ya seperti saudara-saudara semuanya yang ada di Islam jamaah. Mungkin dari Mas Ardan ada sama atau ada berbeda? Ya, kalau saya sendiri kebetulan tinggal di wilayah umum, dalam artian mayoritas juga bukan jokam, keluarga pun juga bukan dari jokam. Awalnya itu bapak ibu bukan dari jokam, namun ketika teman SD, SMP itu banyak dari jokam, dan kebetulan juga dekat, rumah itu dekat dengan masjid jokam, selalu ikut pengajian, kemudian sholat 5 waktu. Akhirnya dari situlah dianggap kalau bahasanya dulu adalah generus unggulan. Nah, kemudian diikutkan pengajian-pengajian khusus dan bisa mondok seperti itu. Sekilas, bahkan mungkin saudara muslim semuanya kalau melihat di Islam jamaah atau jokam, atau mungkin yang bisa dikenal LD 11 gitu. Ledi itu yang nggak ada masalah. Kami pun juga tidak merasakan perbedaan dengan muslim yang lain, karena di sekolah saya juga punya teman-teman yang Islam. Bahkan ketika SD kita juga punya guru agama. Guru agama juga ngajarkan agama juga.
dalil saya teringat itu pertama hafal dalil itu kelas maksudnya dari sekolah itu tarok tufikum amro ini lantadilu mata masaktum bihima kitabillah wasunati nabi itu untuk ujian saya hafal. Setelah di Islam jamaah dewasa juga dalil ini juga wajib dihafal. Cuman amro ini ya ini ada perbedaan di dalam memahami. Maka secara umum tidak ada perbedaan dengan saudara muslim yang lainnya. Dan kenyataannya kita sholat ya 5 waktu, maghribnya juga 3 rakaat, subuhnya juga 2 rakaat, tidak ada masalah. Puasa Ramadan juga sama, tidak ada masalah. Namun ternyata ada perbedaan mendasar, yaitu di masalah dalil-dalil tentang bai'ah atau imamah, yang mana semua ulama, semua kiai tidak menempatkan dalil bai'at ini sebagai pengesah Islam, namun di dalam Islam jamaah ditempatkan sebagai pengesah Islam. Walhasil bagi orang Islam yang hidupnya tidak bai'at pada seseorang, maka dianggap Islamnya tidak sah dan dihukumi kafir. Dan itu yang kami dapatkan sejak kecil. Ya, singkat cerita, pokoknya di luar kelompok kita semuanya neraka, semuanya tidak bisa masuk surga. Ada yang lebih parah lagi ya, masih ingat ya kira-kira. Tapi anehnya, ketika mereka ditanya seperti itu, mereka nggak mengakui, aku nggak mengkafirkan, gitu. Aku nggak menganggap mereka kafir, gitu. Sebagai bentuk takiyahnya kan ya. Betul. Pura-pura. Memang inti dari kesalahan pelajaran di Islam jamaah ini, walaupun dulu juga sempat ya sering mikir apa iya orang Islam begitu banyaknya tidak ada yang bisa masuk surga kecuali kelompok Islam jamaah ini. Sebenarnya sempat berpikir. Namun kalau berpikir bertanya ya tanya kepada gurunya. Gurunya jawabnya pokok diyakinke, dimantepke, tidak boleh ragu. Tahu kan kalau ragu berarti munafik ya. Kita terima lagi, yakin lagi terus seperti itu. Terima lah bahasanya. Begitu. Bahkan kita juga sempat menanamkan keyakinan itu kepada generasi-generasi termasuk ini mungkin ini korban juga. Singkat cerita saya walaupun satu daerah dengan Ustadz Ardan ini, ya dulu saya ngajar generasi penerus calon-calon pemahaman Islam jamaah ini bagaimana bisa lestari ila yaumil qiyamah. Nah, ini termasuk salah satu generusnya ini. Mungkin bisa disambung ceritanya. Ya. Jadi memang karena dianggap salah satu penerus di kelompok Jokam itu, kemudian sering ikut intensif kajian, bahkan liburan itu kita kajian, saking semangatnya cinta terhadap ilmu, sampai alhamdulillah bisa mondok langsung di pusat, gitu. Langsung di pusat, gitu. Karena di Kediri langsung. Nah, namun mulai mondok pun itu sudah sedikit mengganjal dengan melihat mengganjal dalam hati melihat bagaimana pengurus pusat, bagaimana orang-orang pusat kok seperti ini. Saya yakin yang mondok di pusat, bahkan mungkin tugas di pusat itu pasti akan merasakan seperti ini. Nah, pengurus kok koyo ngene ya. Jare ning pusat iki top-tope wong, top-topnya alim-alimnya orang, tapi kok seperti ini. Namun ketika hal ini disampaikan ke orang-orang biasa, orang kok senangannya fitnah dan sebagainya, ghibah, ngelek-ngelek pengurus itu. Sampai termasuk dulu itu saya saking benar-benar menghormati Bapak Imam, takdim kepada Bapak Imam ketika para masyayikh itu dinonaktifkan di NA, itu benar-benar saya ditanya, ya saya pilih Bapak Imam seperti itu. Namun hal itu pupus ketika saya mendengar ucapan tentang taibon, turbo dan sebagainya itu. Mungkin orang awam, wah itu kan suara disetting gitu. Saking saya takdimnya itu, bahkan setiap daerahan itu saya datang ke Kediri karena tugas di Kediri, tugas di pondok itu 7 tahunan.
Pondok Ummul Quran dulu. Geringgeng. Sehingga hampir setiap daerah saya datang ke pusat untuk mendengarkan nasihat langsung. Ya, sehingga saya hafal betul bagaimana suara Bapak Imam, logatnya itu hafal betul. Gitu loh. Nah, sehingga ketika mengeluarkan kata-kata taibun, orang luar itu taibun, turbo, Masya Allah, langsung hilang itu, langsung takdim saya dan sebagainya. Enggak. Berarti memang agama ini yang salah. Maksud saya kelompok ini yang salah, ya, kelompok ini yang salah. Seperti itu. Ini kita cerita karena banyak yang saudara-saudara keluarga yang masih alot ya, kadang berpikirnya, oh berarti yang hijrah itu memang nggak paham. Dulu memang ada keraguan dan lain sebagainya. Sekarang saya pribadi menjawab, kalau dibilang ragu ya nggak juga. Kalau masalah mantep mungkin masih mantep kami juga dulu waktu itu. Dan kenyataannya nggak tanggung-tanggung. Kita dakwah di suatu daerah yang basisnya nggak ada Islam jamaah, kita pun siap mati untuk mengajak orang agar masuk ke Islam jamaah. Ini saya juga punya satu pengalaman tugas di Kabupaten Temanggung gitu. Itu ya saat itu saya bilangnya alhamdulillah banyak yang insaf. Sekarang astagfirullah subhanallah ya. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah ampunilah dosa hambamu ini karena akhta, karena nggak tahu itu. Betul-betul itu. Dengan musyawarah dengan imam daerah, saya termasuk digegeri karena banyak muslim selain Islam jamaah itu masuk ke Islam jamaah. Yang kita target ya memang rata-rata orang-orang yang belum banyak ngajinya. Akhirnya singkat cerita mau ngaji. Dan itu kita yakinkan, kita mantapkan. Maka kalau sekarang tiba-tiba ada yang bilang yang murtad itu bahasanya yang murtad kan, untuk mereka nyebut kita kan murtad. Memang sejak dulu ya karena nggak paham jamaah, nggak yakin, nggak mantep, atau mungkin salah niat dan lain sebagainya. Kita jawab nggak juga sebenarnya. Bisa ada buktinya. Kalau mau bukti, mau jujur, sudah berapa yang hijrah ini dulu memasukkan orang luar ke dalam itu, insya Allah udah banyak. Dan rata-rata yang sekarang memang hijrah kemudian bisa mengeluarkan ya bisa mengajak, menarik yang lain hijrah, itu rata-rata memang dulu punya background narik orang. Sekarang dakwah. Juga jiwanya memang jiwa dakwah. Dan sekarang alhamdulillah juga bisa berdakwah namun ternyata lebih sulit. Lebih sulit mengeluarkan daripada memasukkan. Luar biasa. Kadang malah dibalik. Dulu yang ngajak saya ngaji ke sini lah kamu. Lah kok sekarang kok kamu malah ganggu mengajak keluar itu piye, kamu benar-benar terbalik. Itu menanggapi tadi yang kok yang hijrah ini berarti memang sudah ada keraguan. Berarti orangnya sudah nggak paham. Termasuk salah satu ada terbesit dalam pikiran saya dulu kan ceritanya ketika KHN ya, atau Madigol itu, wah di debat sama kiai-kiai umum keluar, mereka insaf kalah debat. Akhirnya mereka pada insaf, orang-orang pinternya intel di intelnya katut ikut ngaji dan sebagainya. Saat itu terus pertanyaan saya waktu saya ngaji, lah sekarang kok ustadz-ustadz di luar banyak yang pinter, kok nggak pada ikut masuk ke dalam Islam jamaah gitu. Kemudian dosen-dosen saya waktu saya kuliah di Jawa Timur juga, lah ini masa dosen-dosen ini udah S3, S2, mereka kok nggak paham tentang baiat, nggak paham tentang ini. Lah situ sebenarnya sudah ada ini yang salah kepahamannya Jokam, atau orang-orang ini memang tidak bisa memahami seperti itu. Tapi sekelas S3, S2, seorang doktor, profesor harusnya bisa seperti itu kan. Nah ini termasuk sedikit membuka bagi para warga Jokam yang di akademisi, kebenaran itu sudah jelas gitu loh. Dalil Quran hadis itu jelas sekali. Nah, maka tinggal bagaimana memahaminya. Kalau penuh dengan doktrin, salah satu doktrin ya setiap nasihat harus ada 5 babnya. Lah ini doktrin doktrin itu. Kalau Islam nggak 5 bab podoe gua biu, ini doktrin, karena syariat Islam sudah
5 rukun Islam itu, gitu. 5 rukun Islam seperti itu. Ya. Terus sebenarnya kalau akademisi itu untuk membedakan ilmu dan doktrin harusnya mudah. Doktrin itu ditancapkan setiap hari. Tapi kalau ilmu cukup disampaikan sekali 2 kali, insya Allah orang terbuka. Contoh kami sendiri yang sejak kecil terdoktrin bahwa satu-satunya jalan kebenaran, jalan tunggal masuk surga ya Islam jamaah. Itu saya pegang, saya yakini sampai seusia sudah punya anak berapa itu. Mungkin ada yang lebih lama lagi sampai 5-7 tahun dan lain sebagainya. Itu doktrin, Pak. Sejak kecil. Nah, harusnya akademisi tahu sebuah pelajaran kalau diulang-ulang itu berarti bentuk doktrin. Kemudian kami bisa lepas hanya bertanya sekali 2 kali. Telepon Syekh Khalil dan yang lainnya dan teman-teman diskusi itu loh, ditunjukkan dalil beberapa saja itu sudah lepas dan kita berani keluar untuk menerima konsekuensinya gitu loh. Dengan mungkin diblokir dan sebagainya, ini wah apa namanya, mungkin untuk orang lain wah ini berat berat itu. Tapi kita lah ini kebenaran, kenapa kita harus berat seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa wah para mubalek itu sudah dicuci otak sama Khalil, itu bahasa mereka. Sekarang cobalah akademisi konsentrasi, saya menindaklanjuti ucapan Ustadz Ardan ini, akademisi khususnya. Apa iya cuci otak itu cukup semalam 2 malam? Kita hanya dijelaskan dalil, disuguhkan, kemudian rujukan. Coba Mas dipikir para mubalek waktu itu. Alhamdulillah bisa lepas. Ya nanti kita kupas di bagaimana itu kita bisa lepas dari doktrin itu. Tapi kita cuplik para akademisi, profesor, doktor itu sarjana. Ini loh, kita didoktrin bertahun-tahun bisa lepas hanya beberapa dalil saja. Berarti yang disampaikan itu ilmu, Pak. Ilmu gitu. Ya Anda yang masih masih belum lepas berarti memang masih kuat doktrinnya. Dan setelah ditelusuri, kiai-kiai yang dulu kalah debat dengan KHN itu bukan kalah debat tapi kalah kanuragan, kalah apa namanya, kesaktian gitu loh. Bukan ilmu debat tentang agama tapi kalah kesaktian. Terus setelah kita hijrah kadang ya tertawa, ya kasihan, ya Allah begitu jahiliyahnya, begitu bodohnya dan begitu mudahnya percaya dengan para penipu, ya mohon maaf ya. Contoh sekarang mari kita mulai membuka nalar gitu, nalar itu. Diceritakan tahun 41 KHN mengajak semua kiai untuk mendirikan keamiran, karena kan di dalam Islam jamaah itu ini fatal fundamental masalah baiat, ini pengesah Islam. Kalau yang nggak biat pada Nur Hasan hukumnya kafir, tidak sah Islamnya. Kalau waktu itu kan bukan kepada dia, ingin 3 orang aja, 3 orang hidup di dunia, nggak ada imam, halal haram hidupnya, haram hidupnya seperti itu. Terus sekarang kita buka nalar, mengajak kiai-kiai dan jawabnya tidak berani mendirikan keamiran. Sekarang coba kita buka pertanyaannya, apa yang ditakuti? Kalau memang Madigol itu ngajak sungguh, ini kan katanya tahun 41, berarti tahun 41 belum ada presiden, ya, belum ada penguasa siapa di Indonesia yang memimpin, belum ada. Lantas kiai itu takut kepada siapa? Yaitu. Dan faktanya tahun 45 para kiai-kiai berani mengusir Belanda dengan revolusi jihad, fatwa jihad fi sabilillah, banyak santri-santri yang ikut berperang. Makanya kalau takut itu apa yang ditakuti? Ya, berarti jawabnya ini setelah kami hijrah bisa memastikan ya secara analisa, yakin tidak pernah ada cerita itu. Dongeng. Nah, itu hanya dongeng, tidak pernah ada fakta itu. Kami yakin tidak pernah ada fakta. Yang kedua diceritakan lagi, katanya Madigol itu debat kemana-mana kalah semua. Kalau pertanyaannya, kalau memang ia pernah debat, yang diperdebatkan apa? Kok kemudian ada cerita bahwa pernah diundang 1000 ulama di Jawa Timur untuk membahas ilmu, lalu Nur Hasan gendong anak anjing ya, anak anjing dengan tujuan ben gak debat. Lalu yang tadi katanya debat menang itu debat masalah apa? Kok ini mau debat kok malah memalingkan materi debat? Sebenarnya apa? Bagaimana? Maka jawabnya
bisa dianalisa lagi, itu juga dongeng lagi, tidak ada faktanya. Nah, analisa ini semakin kuat karena semakin kesini, bahkan saya dulu mengalami ya, kalau semakin kesini jelas. Sampai sekarang dari penerus KHN, tidak ada satupun yang menunjukkan keahlian kalau dia punya ilmu berdebat, tidak ada satupun. Itu mulai dari pusat sampai kelompok. Makanya nggak heran saya berulang kali itu, saya sebut saja Mubalik daerah Sukoharjo Utara itu, ada inisial D, bebek goreng ya, nanti yang nonton bisa disampaikan. Ayo, kalau mau, Pak katanya jadi ahli panggung didengarkan, ayo. Masa karo wong sitok kayak gini. Nggak berani. Sekarang Mubalik daerahnya ada 6 atau 7, ayo kumpul. Kita bicarakan, kamu membawa kebenaran, murni, tunjukkan kemurniannya. Masa nggak berani? Sebelah juga ada inisial J, ayo kita tunjukkan, pembawa kebenaran. Kamu tidak akan rela melihat temanmu masuk neraka, harusnya begitu. Namun ini bukan nol. kesombongan. Nah, ini bukan kesombongan ya. Kesombongan Ini ciri pembawa kebenaran katanya. Siap, tapi kenyataan nggak ada. Makanya analisa tentang cerita-cerita KHN itu bisa kita jawab bohong semua. Faktanya para penerusnya sama sekali. Nah, ini yang saya lucu kadang-kadang teringat. Dulu saya sering diskusi dengan tokoh-tokoh para pengurus itu. Kita ini barang hak Quran hadis, semua orang Islam di Indonesia nih, kalau ditunjukkan dalil Quran hadis, pasti secara nalar banyak yang bisa nerima. Ayo tuh kita sampaikan bahwa sahnya Islam ini dengan baiat kepada kelompok kita, para pengurus. Ojo, jangan. Saya berpikir, kok yo gak boleh, kenapa? Nah sekarang setelah cerita saya mikir, oh kalau dulu saya diperbolehkan debat, kira-kira sudah lepas dari dulu. Akhirnya dibantai sama orang luar, oh iki ngawur nek mun dalil, kowe iki dihapusi wong, kamu disesatkan oleh gurumu. Kira-kira saya sudah hijrah saat itu mungkin. Ini adalah digandol ya qadarullah. Ini setelah 3 ulama itu nggak boleh ngajar, kita maksa, sebenarnya nggak boleh tabayun tapi maksa tabayun, tanya, akhirnya juga lepas. Kadang mikir umpomo seandainya dulu boleh debat, kira-kira sudah lepas dulu. Ya gitu. Bahkan kita dibatasi dengan buku-buku agama yang cetakan umum, ya, mungkin Quran terjemahan, tafsir terjemahan seperti itu. Untuk yaitu untuk membatasi kita mengetahui ajaran Islam yang benar. Ajaran Islam yang benar, bahkan ceramah ustadz-ustadz umum pun kita juga tidak boleh mendengarkan. Saya masih teringat dulu waktu di pondok ketika mau ngajar, ya saya nonton YouTube. Ada ustadz yang masya Allah, Ustadz Badrus Salam, yang saya nasihatnya itu sangat-sangat menyentuh hati, dalilnya juga enak. Nah, kemudian juga saya pakai untuk nasihat juga di pondok. Namun lama-kelamaan kok lihat, lah kok ini salafi. Nah, itu langsung doktrin itu membatasi saya ini. Padahal hati itu ingin. Ini nggak ada di jamaah yang seperti ini. Di Jokam nggak ada yang seperti itu. Isinya cuma doktrin 5 bab. Bapak apa namanya? KHN itu seperti ini. Sekarang jamaah gini-gini. Nah, itu aja yang terus dengung-dengungkan seperti itu. Termasuk tadi masalah apa namanya para pengurus atau mubalik, saya juga heran. Umumnya orang-orang yang bahasanya mereka terpengaruh mulai melenceng kan disidang oleh pengurusnya, bagaimana dan sebagainya. Tapi waktu kita apa namanya keluar atau menurut mereka terpengaruh, nggak ada sama sekali dipanggil pengurus. Sampai waktu saya apa namanya diminta pergi, bahasa halusnya ya, itu ya udah orang mau balik desa mau daerah, monggo diskusi sama saya, gitu. Terus ditolak, ya, ditulis nggak usah dowo-dowo seperti itu. Nah, pernah saya ini nambah cerita ya, ada salah satu anggota keamanan ya, dari 2 unsur keamanan Islam Jamaah itu intern, itu datang ke rumah saya ya, menanyakan banyak hal, saya jawab semuanya dengan dalil. Kemudian saya pesan,
Mas keamanan seharusnya ini masalah keilmuan, masalah pemahaman, harusnya bukan pihak keamanan yang ke sini. Namun jenengan selaku tamu saya tetap menghormati. Nah, pesan saya itu cobi disampaikan kepada para mubalek khususnya yang jumlahnya ada 7 atau 8, saya lupa saat itu. Saya sampaikan. Nanti pihak keamanan siap mengamankan jalannya diskusi. Saya seorang diri siap dengan 7 atau 8 mubalek daerah itu ditambah 5 mubalek desa, per desa mungkin dikasih 2 atau 3, berarti 10 mubalek di bawah kiai-kiai. Nanti saya menyampaikan, saya berubah karena apa? Pemahaman kita yang salah ini tunjuknya enak. Jadi pihak keamanan tinggal mengamankan dan ikut menilai mana yang pakai dalil, mana yang ngawur, mana yang pokoknya manut. Nah ini kan semua harus jelas. Saya satu pakai bahasa jamaah ya. Jamaah kan dinasihati toh Mas, selalu berpedoman Quran dan hadis. Kalau ada apa-apa tabayun, kalau ada perselisihan dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Lah ini bagaimana? Jawabnya, ya aku setuju Mas karo usulanmu. Saya setuju dengan usulan sampean. Nanti coba tak sampaikan. Kemudian masih ada saudara yang berubah kepahaman masih di dalam dan disebut bunglon itu menyampaikan hasil pertemuan musyawarah daerah dan tim-timnya, termasuk pesan saya disampaikan. Jawabannya ya wes nek karepe ya engker ngono, ya udah kalau keinginan ya engker seperti itu gak usah dipedulikan, wes karepe metu ben metu wis ora eneng diskusi-diskusian, saiki jamaah dipageri dan begitu. Nah ini kan lucu. Harusnya yang kita tunggu itu para mubaleknya, para ulama, bukan sekedar mubalek gitu. Sebutan mereka ulama daerah gitu. Tapi tidak ada yang bisa mereka enggak ada, mereka membuat standar sendiri. Namanya ulama itu kan, ulama itu sebutan dari Rasulullah ya sebenarnya. Dari Al-Quran juga, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Lalu siapa yang disebut ulama? Itu ada definisi. Namun Islam jamaah punya definisi. Ya punya definisi lain. Pokok ketemu KHN itu ulama. Ada istilah ulama sepuh, ulama muda lah. Ulama 100, 1000 dan lain sebagainya. Yang paling sangar kan ulama paku bumi ya. Biar buminya tetap tenang, tidak goyang, harus dipaku dengan para ulama ini. Masya Allah. Paku bumi udah keluar. Makanya ini paku bumi sudah hijrah beberapa ini. Goyang ya. Goyang. Mungkin apa lagi yang kita bahas? Mungkin itu sedikit tentang apa ya, kepahaman yang kita dapat saat itu. Terus bagaimana bisa berhijrah ya. Kita hijrah murni karena dengan keilmuan ya, selain pemberian dari Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan karena sakit hati, saya pribadi menjawab, saya merasakan mubalek daerah yang paling sering pakai penter daerah beserta supirnya. Ini banyak wakil daerah teman-teman menyaksikan. Kalau dibilang sakit hati, apa yang saya sakitkan? Jam 1 malam saya ada keperluan ke Kediri, telepon Pak Daerah, almarhum sudah meninggal, semoga Allah mengampuni. Itu sak sopirnya berangkat diantar. Kalau daerahan saya juga kadang keperluan nanti mengantar MT ke mana gitu di luar Kediri juga diantar. Jadi nggak ada kalau istilahnya sakit hati ngapain. Terus istilah ya cukup teles lah jadi mubalek daerah itu. Basah gitu. Namun enggak, tapi kita murni dulu kita pahamnya begitu, taunya begitu, kita perjuangkan. Setelah diingatkan oleh ulama yang mumpuni, yang sesuai dengan kapasitasnya, kita alhamdulillah bisa menerima. Ya, mulai dalil tentang subhat-subhat, khususnya masalah menghukumi kafir, yang bisa masuk surga hanya kita. Kemudian baiat ini sebagai pengesah Islam, kita ditunjukkan semuanya. Dan kebetulan sebenarnya apa yang beliau ceritakan kita juga sudah tahu. Bagaimana kisah Abdullah bin Zubair, kita juga sudah tahu. Ini nggak pernah mikir. Memang dalam Islam jamaah itu kalau ada nasihat, kita kalau sudah diijtihadi Bapak Amir, nggak usah mikir siji wae, satu saja, bagaimana agar bisa taat. Jadi nggak perlu mikir liane, ya sudah.
Sak dermo. Jadi kita sudah ngaji hadis ini, sahih ini, bahkan membaca sejarah itu ya kayak ilmu itu tertutup semua, kalah dengan doktrin itu. Jadi alhamdulillah kita bisa lepas itu karena diskusi, bahkan yo sempat debat juga, sempat eyel-eyelan sebenarnya sama Syekh Khalil. Karena kita mempertahankan keyakinan kita. Karena bagi kita tidak masalah kita debat dengan ulama, tidak masalah, karena kalau saya dulu pikirnya paling enggak gue jagani aku kok debat dengan yang saya ajak, berarti ini sudah saya perdebatan dengan seorang ulama, jadi kita punya dasarnya. Oh ya, jadi gini. Dan alhamdulillah apa yang pernah saya WA, saya telepon, terus pas ketemu itu tak eyel lah bahasanya. Nah, itu juga bekal untuk kita menyampaikan ke yang lain. Ya sama rata-rata mesti sing ditanya juga itu. Enggak ada lebih, enggak ada jauh. Nanti misalkan ya kita ini enggak boleh menghukumi di luar kita kafir. Kalau yang mubalek mesti melayunya ke dalil la innahula islama gitu. Maka kita sudah pernah kita diskusikan dengan saya. Bahkan saat itu ya bisa dibilang masih perdebatan. Nah, itu kan kemangkul kita, kepahaman kita sejak dulu akhirnya diluruskan. Alhamdulillah setelah kita bisa terima, ya masuk akal banget. Contoh sampai sekarang yang saya pikir, saya pernah sampaikan ke mubalek daerah sini. Ini kabarnya masih bunglon juga. Nah, nanti biar dia cari tim bersih-bersih ya. Gak apa-apa, katanya sudah siap ya. Jadi gini bahasa saya, Kang, tapi bahasa Jawa ya saat itu. Kang, coba kita pikir lagi. Sudah jelas-jelas di Sahih Bukhari maupun Muslim dan bahkan kitab sunan lainnya itu Rasulullah berdialog, bercakap-cakap dengan malaikat Jibril tentang Islam. Yaudah 5 itu. Sampai beliau meninggal tidak ada tambahan. Kemudian mungkinkah Umar bin Khattab berani melancangi Rasulullah dengan menambah keabsahan Islam dengan baiatnya? Itu kan ucapan Umar yang dipakai. Namun di pusat dipelintirkan kadang-kadang, mereka meremehkan ucapan Umar. Katanya ini kan hanya ucapan Umar. Lah ini kalimat pelintiran, penggiringan opini ini. Sama sekali tidak ada Kang meremehkan ucapan Umar. Cuman yang kita bicarakan apa benar Umar berani melancangi sabda Rasulullah. Kita yakin nggak mungkin sahabat seperti itu. Kita ngaji tentang manaqib sahabat, jelas sekali bagaimana sifat mereka ketika Nabi sudah membuat hukum, tidak mungkin mereka akan merubah, baik menambah maupun mengurangi. Sekarang jelas Umar juga tahu Islam itu apa Muhammad, pertanyaan Jibril, jawabnya 5 itu, selesai sampai meninggal. Apa mungkin setelah Rasulullah sudah wafat kemudian Umar berkata, nek ndek ben jare Nabi 5 kuwi sah, nek jaraku gak kudu baiat? Enggak mungkin kan. Akhirnya ya juga ya Kang, ya, menerima mudah sekali. Iya ya, berarti ini lah piye benere maknane. Akhirnya kita jelaskan. Jadi baiat itu tidak masuk ke ranah sah dan tidak sahnya Islam seseorang, iman seseorang, maupun diterima atau ditolaknya amal seseorang. Nggak ada sama sekali kaitannya di situ. Itu tentang la Islama. Dan ditambah lagi hadisnya ternyata doif. Nah, hadisnya lemah, doif sekali. Ini tidak bisa dijadikan hukum. Sebagai hukum tidak bisa seperti itu. Terus setelah la Islama biasanya mubalek nanti mengarah ke situ. Lafintani wasabuna finar bahwa kitatun fil jannah wahyal jamaah. Itu saya tanya, buka nalar mawol, dalil gak usah oke. Saya Nabi menyebutnya jamaah. Apa Nabi menyebut bahwa yang masuk surga itu LD 11 atau menyebut yang masuk surga itu MD atau yang lain? Kan enggak. Nabi menyebut al jamaah. Berarti kita harus mencari tahu al-jamaah itu yang seperti apa. Apa jamin bahwa kowe sing masuk surga? Kan enggak juga. Kalau mengklaim semua orang bisa. Bisa jadi selain kita juga mengatakan mereka jamaah. Bahkan ahlussunnah wal jamaah. Boleh semua klaim. Akhirnya terus bagaimana? Kita jelaskan secara keilmuan. Yang pertama, sintani wasabuna finar, enggak ada yang menyebutkan lafadz kekal. Ya, ini kan berarti masih ada
kemungkinan masuk surga selama mereka ahli tauhid, kan jelas dalilnya. Akhirnya mereka, oh iya ya, dalilnya kan jelas tuh, nggak bisa dimansuh dan seterusnya. Alhamdulillah bisa menerima, nggak lagi mengekalkan orang di luar Islam jamaah ini masuk ke neraka itu. Terus kita jawab juga dalil al-jamaah. Biasanya kalau mubalek itu kita jelaskan dalam hadis kan disebutkan man kana ala mislima ana alaihil yaum wa ashabi, seperti yang ditetepi saya dan sahabat saat ini, kan gitu. Nah mereka nanti kalau yang masih kuat ke masalah imamah baiat, mesti jawabnya yang seperti Nabi dan sahabat ya kita, kan, karena kita juga baiat. Oke, kalau gitu baik, kita memang baiat. Sekarang sampean juga sudah tahu bagaimana Nabi itu mulai baiat itu kapan, dan adakah satu saja kejadian baiat yang menunjukkan baiatnya itu untuk mengesahkan keimanan atau keislaman orang Islam. Kita jadinya alhamdulillah kalau yang sudah tahu sejarah, iya ya. Contoh yang paling terakhir itu gambarnya baiat Ridwan itu aja. Kalau Nabi di Mekah kan ada baiat Aqobah, ada baiat kepada para wanita itu juga ada. Sekarang sing baiat Ridwan itu tahun 6 Hijriyah. Ketika Nabi pertama kali datang ke Madinah, sampai 6 tahun nggak ada baiat. Nah selama 6 tahun kira-kira ada orang masuk Islam apa enggak ini? Apa ada orang meninggal juga? Apa ada meninggal juga kan? Belum baiat. Belum baiat, akhirnya terbuka. Alhamdulillah. Berarti kalau kita mau diskusi ya saudara-saudara tua kita ini, insya Allah yang mubalek mestinya tahu peristiwa-peristiwa baiat itu saat apa dan bagaimana, untuk apa, itu semua sudah tahu lah. Namun kembali tadi, ilmu kadang-kadang terasa hilang karena doktrin. Itu tentang baiat. Dan harusnya untuk muslimin itu yang dikaji, termasuk salah satunya adalah Sirah Nabawiyah, ya kan? Sehingga benar-benar tahu bagaimana sejarah Nabi Muhammad, sehingga timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad, bukan yang diceritakan Sirah Nur Hasaniyah, Madigoliyah. Sehingga apa? Waktu kita di Islam jamaah benar-benar rasa cinta, takzim itu kepada Madigol itu. Betul. Sedikit aja disinggung, wah sakit hatinya kita, masya Allah. Sedangkan Nabi Muhammad yang disinggung, apa nada matian, dilecehkan, kita biasa aja. Waktu itu, naudzubillah min dzalik lah. Ini. Nah, maka termasuk mungkin yang masih di Jokam ini, monggo pelajari Sirah Nabawiyah, kisah hidup Nabi Muhammad ini, sehingga kita bisa benar-benar buka wawasan kita bagaimana perkembangan Islam, bagaimana Nabi dirintangi, bagaimana Nabi berjuang, sehingga nanti di situ bisa mikir persis nggak jare apa yo sing podo kak yang sama seperti zaman Nabi, ya kita ini sama apa enggak lah ini loh. Kalau hanya mendengar itu dari pengurus ya udah nggak akan bisa membandingkan, tapi kalau benar-benar membaca dari kisah asli, mungkin ada yang keraguan, wah itu cetakan orang luar mungkin dibuat-buat lah. Ini yang sudah diakui oleh dunia dan bahkan oleh Haramain seperti itu, sehingga bukan kok ini karangan biasa, enggak, tapi benar-benar valid datanya seperti itu. Nah ini. Terus gini, sekarang membuka nalar lagi ya, khususnya para mubalek juga yang selalu menasehatkan bahwa di luar kita nggak ada yang tahu hukum, nggak paham hukum. Cobalah kenyataannya mereka waktunya puasa juga puasa, menukui apa seperti itu juga nggak tahu hukum. Saatnya menikah mereka juga pakai wali dan lain sebagainya, apa itu juga nggak paham hukum. Lalu yang dimaksud nggak paham hukum yang bagaimana? Oh tentang baiat. Ya kita jawab, apakah benar yang di luar itu nggak paham atau kita yang ngawur di dalam mengartikan baiat? Ya, bisa jadi ngawur, makanya kita kan hanya cukup berpikir apa mereka yang salah atau saya yang ngawur, kan gitu saja. Kalau mereka salah, saya ngawur lah, hampir sama saja kan. Itu. Yang kedua, nggak usahlah katakanlah takut terpengaruh. Kalian kan orang pintar, kalian kan ulama, masa nggak bisa membedakan ini diajak ke dosa, ke surga, ke neraka, masa nggak bisa membedakan? Wong yang hijrah itu ngajak ngaji, ngajak tabayun, ngajak membaca kisah ulama, terus rujukan hadis, masa itu
kamu takut terpengaruh. Lah terus apa yang kamu takut? Masa kamu kalau diajak, ayo kita murtad nggak usah Islam-Islaman, masa nggak tahu? Ayo kita nggak usah sholat lagi, masa nggak tahu? Kan harusnya tahu. Ya makanya punya telinga itu ya keduanya buat mendengar, jangan hanya satu. Dan juga menganggap orang di luar jamaah itu nggak tahu najis. Nah, itu. Nggak bisa mensucikan najis. Buktinya apa namanya kencing sembarangan dan sebagainya. Nah ini waktu itu dulu saya waktu di jamaah yo merasa bersyukur hanya di dalam jamaah ini yang dijaga kesuciannya gitu. Hanya dijaga kesuciannya, bahkan sampai jeding pun atau kamar mandi bener-bener diatur. Tapi setelah hijrah, masya Allah, betapa bodohnya, betapa gulunya, betapa berlebihannya. Coba dilihat di Kutubus Sittah ada bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berkencing, gitu. Kencing bagaimana? Nah, ini nggak harus kok sampai copot digebyur berapa, masya Allah, sampai ada yang merasa sudah 10 gebyuran nggak cukup, digebyur lagi. Seperti itu. Sampai kisah. Dulu waktu saya awal-awal di dalam jamaah, naudzubillah min dzalik, pakaian saya dicucikan ibu saya itu saya cuci lagi. Karena bukan Islam jamaah. Karena waktu itu ibu saya bukan Islam jamaah. Seperti itu, sampai segitunya pemahaman, menganggap orang di luar Islam jamaah nggak tahu najis. Tapi ternyata begitu mudahnya dalam bertoharoh. Seperti itu. Jadi gini, memang pemahaman itu karena didoktrin bahwa di luar nggak ada yang paham hukum, nggak ngerti najis, hanya berpikir semuanya najis kan begitu. Namun ini alhamdulillah ada kabarnya, ada perubahan. Kan di situ disampaikan karena nggak tahu najis berarti sholatnya juga tidak sah dan lain sebagainya. Alhamdulillah ada kabar ya, tentu dari saudara yang masih di dalam atau biasa oleh pengurus disebut bunglon itu. Salah satu imam kelompok menyampaikan bahwa poin di 30 poin juga menyampaikan sholat dengan orang luar itu sah, boleh kan itu, dengan rujukan yang ada. Kemudian Pak kelompok itu cerita, saya dengan cerita ini ya malah meragukan benar apa enggak. Namun yang jelas ini sebagai penggiringan opini. Jadi begini, lah saya pernah lur, sebenarnya sudah boleh ini kok, neng saya pernah ingin coba mampir delalah itu. Ternyata itu loh imamnya yang mau ngimam itu malah kencing, nggak sesuci, nggak cewek, nggak cawe gitu, sehingga saya nggak jadi sholat bersama. Itu maka yang cerita ini kelihatannya sangat mengada-ada. Namun poin yang bisa kita ambil, mudah-mudahan benar, mereka sudah menyampaikan sudah boleh sholat bersama orang luar. Ini dadak ditambahi imamnya dadak gak cawi lah ini loh. Apakah ketika imamnya kencing dia nututi melihat? Nah, saya juga yang cerita saja gitu. Kok iso? Lah terus dia mau mampir sholat, ngapain ngikuti imamnya? Ini kan terus imamnya dadak nguyuhe terus ningdi kok roh gitu. Ini sangat mengada-ngada. Namun jadi mungkin dia sebagai imam kelompok ya maghrib biar jamaah nggak ke sana. Namun dari pusat katanya sudah disampaikan boleh. Karena bisa jadi misalkan pusat ya mudah-mudahan ya sudah bisa menerima keilmuan karena banyaknya bunglon di pusat juga. Terngikuti akhirnya menerima terus menggiring keamiran dan pengurusnya secara sedikit. Namun yang di bawah ini paham jamaahnya lebih kuat dari orang pusat, bisa juga mempertahankan ajarannya. Ini bisa jadi karena tidak menutup kemungkinan. Kalau sekarang kita lihat jamaah itu semuanya manut imame, juga belum tentu nanti kalau bapak imam hijrah terus royahnya bisa hijrah semua juga belum tentu. Menurut saya belum tentu karena level kefahaman iso tadi kesempatan gawe amir dhewe malah karena dianggap ini bapak imam sudah berubah kepahaman, tidak paham, aku sing dhisik dhewe ngangkat ya akhirnya jadi imam yang sah, bisa jadi. Namun mudah-mudahan enggak gitu, mudah-mudahan bisa hijrah semua. Nah, ya bisa lah gitu. Karena kan kita lihat kefahaman jamaah memang ada yang betul-betul balung sumsum itu ada, kolot sekali. Bahkan sudah ada ketika teks ada perubahan-perubahan nasihat, contohnya praktek sholat yang tidak boleh 2 imam itu. Syekh Khalil juga pernah cerita
katanya kayak seperti ini juga masih ada jamaah yang kolot tidak mau menerima rujukan karena dulu KHN nggak memanggulkan demikian sampai sekarang ya nggak mau menerima itu. Itu berarti memang ada yang kolot sekali juga ada. Baik. Masya Allah. Apalagi? Mungkin bisa disampaikan kisah setelah hijrah, Pak. Terkadang kan banyak orang-orang yang masih di dalam itu masih khawatir nanti ketika hijrah itu saya sholat di mana, saya sendirian, saya nggak punya teman. Padahal kan kenyataannya kan sangat jauh berbeda dari yang ditakutkan itu. Ketakutannya yang terlalu luar biasa. Monggo. Tayyib, untuk setelah hijrah sebenarnya gini saudaraku semua yang disampaikan oleh pengurus itu mulai penggiringan opini lah. Mulai satu, kalau mati nggak ada yang nyolati, nggak ada yang mandikan. Ini kalau kita jawab secara guyon ya tidak masalah sebenarnya. Nek pancen enek mayit gak didusi, bagi kita tidak masalah. Mayit itu mau dibungkus, dibuntel, dipepes, dimandiin atau enggak itu sudah tidak menambah apa-apa buat mayitnya. Namun nek enek mayit terus didekne disendekke pinggir rumah, apa sing di rumah gak apa ya betah kan itu. Maka itu tidak mungkin terjadi enek mayit. Engko nek mayite nesu gimana? Itu salah gatel, salah panas, kadang didusi malah mayitnya tangian, tidak mungkin itu. Yang kedua, kenyataan itu juga tidak ada. Kalau ada orang meninggal tetap di kampung, di RT tetap diramu, di openi tetap. Adapun masih sampai sekarang ada berita ini wong sing murtad JRK golek kuburan angel itu ya ngapusi lagi. Namun para bunglon, namanya bunglon selalu mencari tahu, alhamdulillah bisa sudah nggak percaya lagi dengan pengurus tentang berita itu. Karena kita kalau ada saudara yang hijrah, alhamdulillah bisa menyempatkan takziah. Juga tidak lupa karena sekarang dakwah kita pakai HP, ya di foto, di video, nanti biasanya yang condong dengan kita tuh tanya, apa benar tadi ada yang meninggal terus nggak ada yang nyolati, terus yang takziah sedikit, kita ini buktinya. Oh berarti pengurus bohong, oh kebiyen saja. Sejak dulu kan gitu. Berarti pengurusnya ngapusi ya sejak dulu kan gitu. itu yang pertama ya, kalau ada berita tuh bohong. Terus deblek rekoso, alhamdulillah enggak, khususnya yang dekat-dekat bisa tahu. Mungkin yang jauh masih bisa termakan isu itu, tapi yang dekat nggak percaya lagi. Kenyataannya yang hijrah juga semakin Allah paring pertolongan juga, enggak deblek itu enggak. Adapun pengurus paling bilang itu namanya dilulu istirahat ya wes. Kalau sudah condong mikirnya oh pancen pengurus pek menangi dewi. Ya memang sak senenge ngomong kan gitu loh, sak karepe. Justru malah dari beberapa teman-teman bunglon atau curhatan itu yang deblek kalangan menengah ke bawah yang ada di jamaah. Tarian meneh. Karena pemasukan berkurang kan. Dengan banyak yang hijrah, pemasukan pusat kurang, yang ada ini dipleter terus kan gitu. Terus. Bahkan katanya pembangunan masjid belum selesai. Hutang lagi ke pusat untuk pembelian tanah, kesanggupan lagi. Seperti itu. Ini. Terus masalah hutang pusat ke saya juga ngalami kaget itu. Kaget. Jadi gini, imam daerahnya namanya si A gitu. Saya pernah suruh ngangsur, itu tertanda imam daerah tuh beda nama. Saat itu ya ora kepikiran tak foto saat itu, ngapain ya gitu. Wah, ini berarti pengurus yo. Terus saya tanya, kok bisa kutu jawabannya? Pusat itu ada pintu belakang, ada pintu depan gitu loh. Makelar. Kalau pintu depan itu ya antri, dapatnya lama dan sedikit. Kalau pintu luar, pintu belakang itu cepat, dapatnya banyak, tapi ya nggak kosongan kan itu loh. Udah tahu maksudnya ya, ada pintu belakang, walah ya sudah. Sekarang orangnya termasuk ya kaya. Makelaran ya, mesti dibantu dengan uang pusat itu. Kan kasihan di warganya. Setelah hijrah kita ya berita-berita tentang deblek enggak juga, sama saja. Kemudian kalau masalah persaudaraan, alhamdulillah dengan muslim disambut dengan baik. Ya kadang-kadang mikirnya ini. Dulu saya bangga dengan seseorang mengatakan, saya orang LD 11 itu. Dia cuma bilang, "Oh iya gitu." Sekarang saya mikir, berarti ndek ben kamu batin kowe iki wong sesat dan gitu. Saya sekarang kalau ketemu itu kelingan teringat, wah berarti dulu saat saya kenalan saya orang LD 11, dia mungkin batin,
oh kasihan kamu orang sesat ya mungkin begitu. Kasihan. Masya Allah. Dan kenyataannya kalau sekarang kita kenalan hijrah itu banyak orang bersyukur, alhamdulillah saya mas sebenarnya udah tahu sejak dulu. Terus saya tanya, lah kok tahu kok diam saja lah, pita ini harus diapain nih? Lah mau diapain? Mungkin kalau dinasihati juga ndak mau kan begitu. Ya betul, mungkin kalau kita dinasihati orang luar ya nggak mau. Iya. Pilih gelut ya gitu. Enak aja ngatain gue sesat ya tuh, berantem gitu. Nah. Mungkin Mas Ardan apa ini Ya. setelah hijrah? Kalau saya alhamdulillah setelah benar-benar hijrah itu apa namanya, Allah memberikan banyak pertolongan. Awal mula hijrah pun ketika disuruh pindah, alhamdulillah ada muhsinin yang apa namanya membantu untuk tinggal di rumah beliau, yang mana masya Allah fasilitasnya juga sangat baik seperti itu. Kemudian alhamdulillah setelah hijrah pun istri bisa beasiswa S2 juga seperti itu. Dan alhamdulillah saya juga sekarang dulu apa namanya ikut orang dalam artian tinggalnya, sekarang alhamdulillah juga bisa qadarullah membangun rumah sendiri. Nah, sehingga doktrin setelah hijrah, deblek, sengsoro dan sebagainya ini, masya Allah itu hanya doktrin. Ya, Mungkin masih dibantah lagi, wow itu pengelulu itu, pengelulu dari Allah agar tambah melenceng, tambah sesat, masya Allah. Fir'aun ben tambah kafir. Tambah kafir. Seperti itu, lah monggo terserah ya kan. Dan makanya sekarang kita coba terserah lah mereka mau bilang apa kan gitu. Iya. Yang penting kita dakwah, kita sampaikan gitu saja terus gitu. Nuruti jokamnya kadang malah kesel deh. Iya. Maksudnya gini, kita mau berbuat nanti jokam menilai gini, sekarang nggak terserah mau nilai apa kan gitu. Kita ngaji ya dibilang salah, nggak ngaji juga salah kan begitu. Sekarang yang hijrah gak tahu ngaji diberitakan. Engko nek sing ngajine oke, sekarang sing hijrah ki padune golek panggung nyunyuk-nyunyukne tawa-tawa. Lah wis to. Terus gak bener ya, memang mereka maha benar menurut mereka. Ning sayangnya itu loh. Setahu saya orang tuh kalau bawa kebaikan, kebenaran mesti ingin diketahui orang lain. Kalau jokamnya enggak, disembunyikan. Nyatanya mereka juga bisa ada latihan kanuragan, juga ditunjukkan ke mana-mana, di foto, di video juara 1, 2 kan begitu. Main bola juga punya tim kan sekarang bentuk lagi, itu juga ajang cari duit itu. Insya Allah kemarin juga ada kok. Wah katanya gratis, ternyata ditarik 150, itu masih keluarga besar saya dari Jawa Timur itu. Nah itu kan ditunjukkan. Namun tentang keilmuan yang katanya gurunya jagat nggak pernah ditunjukkan ini kan. Mana sih yang membedakan kamu sebagai gurunya jagat? Kalau kamu ngajar bab sholat itu sudah sama dengan muslim yang lain. Ya. Kamu mengadakan pengajian seminggu 2 kali, 3 kali sama. Tapi kamu kan punya sesuatu yang beda. Kenapa yang beda ini nggak pernah kamu tunjukkan? Berarti yang beda ini jelas masalah ini. Sumber penyakit mungkin. Mungkin sumber penyakit itu ya, makanya nggak pernah ditunjukkan itu. Oh, iya. Termasuk juga kalau memang menganggap apa namanya jamaah itu sesuai dengan Nabi, coba amalan-amalan yang kalian lakukan ini sama enggak? Nah. Yang paling mungkin yang jadi sangat-sangat krusial adalah isrun, persenan, infak persenan, yang mana ini wajib bagi pengikutnya per bulan penghasilan itu. Untuk yang ada batas-batasnya, ada yang 10%, 5% dan sebagainya. Nah ini kira-kira apakah ada tuntunan dari Nabi? Nah ini tanya, dicari referensinya, dicari seperti itu. Bahkan ini sebagaimana orang Nasrani, seperti itu. Nah kemudian yang lagi masalah zakat fitrah. Nah ini zakat fitrah, masa imam daerah dapat berapa persen? 10%. 10%. Ya.
10%. Nah ini hitung sendiri berapa kilo beras, tapi tidak berupa beras, berupa uang. Padahal rata-rata imam daerah itu kaya. Dan hadis Rasulullah jelas tu'matal lil masakin. Zakat fitrah itu untuk memberi makan orang miskin. Ini sudah kewalik Sudah sekali. kebalik. Ini masalah kewalik ternyata ya dari pendirinya. Kan dia putra terbalik Indonesia. Yang fotonya dipajang di rumah-rumah itu putra terbalik Indonesia. Nah masalah korbannya ya kewalik loh coba. Iya. Coba jelaskan korbannya kewalik. Setelah zakat fitrah ini di otak-atik, kemudian kurban, ya kan? Kurban itu sangat Kurban. jelas ya. Sangat jelas bahwa Nabi Muhammad menyembelih 2 ekor kambing, yang satunya untuk Nabi dan keluarganya, yang satunya untuk seluruh umatnya yang tidak berkorban. Ini dibalik, ya kan? Itu katanya, loh Nabi kan kambing satu untuk banyak orang boleh. Boleh. Nah. Tapi kan Nabi yang punya kambing Nabi untuk banyak orang. Kalau di Jogja kebalik kan. Orang banyak beli kambing satu. Contohnya muda-mudi, MT itu kan setiap tahun. Saya dulu ngobrak-ngobrak. Setiap tahun MT itu korban satu kambing. Kok dijaluk ke, nek kurang jaluknya agnia. Iya. Dan korban dipondol-pondol. Kamu bagian berapa? Oh, 1 bagian, 2 bagian untuk beli sapi. Masya Allah. Sehingga ada korban yang 200.000, 300.000, semampunya berapa. Nah ini bukan korban ini bukan, ini sodakoh daging, sodakoh hewan. Nah ini. Termasuk terbalik yang paling terbalik yang sangat parah itu masalah kembali ke keimaman ya. Berdalil bahwa orang yang mati tidak punya imam, matinya jahiliyah. Lah ini punya imam kok malah nemen jahiliyahnya. Lah coba, tidak boleh belajar ilmu, tidak boleh belajar fikih, nggak boleh menghafal Quran, nahwu sorof, membaca sejarah, tidak boleh mendengarkan dari ustadz-ustadz, kan otomatis jadi jahiliyah itu. Nah, ini punya imam itu dalilnya supaya tidak jahiliyah, karena kalau nggak punya imam matinya jahiliyah. Ini kok malah jahiliyahnya numpuk, terbanyak bid'ahnya, banyak ngawurnya, ya sudah memang terbalik tadi. Gitu. Sebenarnya ya kita kalau ngobrol ya kayak lucu santai, sebenarnya dalam hati tetap ada terbesit kasihan gitu, kasihan. Jadi bukan kita sakit hati tapi kasihan. Gitu. Terus sakit hati apalagi ngece itu juga. Wah, ngece itu juga enggak sebenarnya. Ini namun kadang kalau teringat gini ya kudu guyu kan itu. Sebenarnya nggak ingin mentertawakan tapi ya kudu guyu kan itu. Bahkan saudara yang masih di dalam yang dijemput bunglon itu sering juga, wah sekarang kalau ngaji kelompok itu kudu guyu lah gitu loh. Yang sudah hijrah kalau ingin tertawa ya wajar, yang di dalam saja sekarang sudah banyak yang ketawa gitu. Termasuk yang waktu saya masih ikut kajian, tapi alhamdulillah sudah, katakanlah sudah pemahamannya sudah tidak takwiri itu masih sambung masih bunglon lah dulu. Kudu guyu ya. Ya, kudu guyunya lah yang hijrah sing metu sing murtad wong pinter tok lah, seperti itu. Orang-orang pinter aja yang sing jero, sing yang di dalam. Nah ini lah. Nah ini yang keluar tuh yang pinter-pinter, yang di dalam lah. Nah ini tanda tanya, silakan ditafsiri sendiri. Nah ini kan. Mulane bodone wong nek ketika ada sing murtad wong pinter-pinter, pertanyaannya lah kowe iki uripe manut wong pinter apa manut wong goblok kan gitu loh. Lah nek wong goblok padha ngawure ya bar ya gitu. Orang bodoh ya pasti gampang dihasut, dicuci otaknya dan sebagainya, ditipu lah. Karena bukan kita merasa pintar, tidak, tapi alhamdulillah Allah memberikan kita cinta ilmu, kita diberikan ditunjukkan dalilnya seperti ini, kita bisa menerima seperti itu. Memang proses hijrah kan begitu. Jadi kepahaman kita ya kita pertahankan saat ada informasi 3 ulama ini nggak boleh ngajar lagi. Kita sebenarnya pertama diam, ya sudah, ijtihad keamiran kita taati. Lalu diberitakan bahwa mereka itu menyampaikan begini, malah kita terteluh. Kalau seorang ulama menyampaikan pasti sudah melalui proses. Seorang ulama itu sudah mulai proses. Maka bedanya orang paham karo yakin. Coba kita buka masalah bedanya orang paham sama orang yakin. Orang yakin itu belum tentu benar,
Tapi ulam paham ini bisa dimungkinkan 100% benar. Contoh kita dari Jawa Timur ke Jakarta. Sampean tahu jalannya Jakarta ya, saya nggak paham betul. Tapi aku yakin nanti lah bisa datang Jakarta. Ini ya bisa jadi kesasar, bisa jadi nggak tahu apa-apa. Tapi kalau orang yang paham dari Kediri sampai ke Jakarta, dia paham betul. Nanti melewati apa, bagaimana prosesnya, bahkan persiapan sangu yang cukup dia sudah paham. Tapi kalau hanya yakin saja, ya belum tentu bisa. Nah, inilah perbedaan orang yakin dan paham. Nah, kadang-kadang di dalam Islam jamaah ini yang penting kita yakin saja. Nah, yakin mesti bener. Ya ini aku tunggu meneh. Manut Bapak Imam. Jadi waktu sama itu, ketika saya menasehati salah satu Pak D saya itu kan, wis apa nggak usah dipikir, nanti yang nanggung Bapak Imam. Nah, iya. Saya ngeri. Yang nanggung Bapak Imam. Lah dosa kok. Padahal dalilnya jelas, wala taziru waziratun wisra. Lah ini nggak ada orang itu bisa menanggung dosanya orang lain. Seperti itu. Lah ini nanti yang nanggung Bapak Imam, ya, disaksikan Bapak Imam. Karena doktrin yang begitu kuat. Nah, makanya masalah penyaksian juga ada pertanyaan sebenarnya ini. Bagaimana hukumnya kalau menurut Islam Jamaah sudah dijawab oleh ulama daerahnya atau Paku Bumi aja? Orang yang hidup di Islam Jamaah mengalami dua keamiran. Zaman Amir A dia tertib sambungnya, tertib IR-nya. Ya, sampai meninggal, Amir A-nya meninggal kemudian ganti Amir B. Zaman Amir B dia nggak tertib lagi. Kira-kira di akhirat nanti yang digunakan penyaksian siapa? Jawabnya adalah dua Amir ini bertengkar. Royoan ini. Ini hanya kemungkinan ya. Namun jawaban yang paling tepat adalah wakafa billahi syahida. Yang menyaksikan hanya Allah. Allah tidak butuh lelah apa cah loro ki padu dhewe Amir A karo B royoan penyangga kanggo. Yang kedua lucu lagi. Misalkan royahnya tertib ibadahnya. Kan Bapak Imam kelihatan senengnya off-road ya. Ya, off-road. Kan mungkin ya nggak tahu tertib gak ibadahnya. Namun secara dalil nanti kan royah banyak menuntut ya, dalil menurut mereka. Berarti kemungkinan masuk surga ini lama. Ngenteni royah yang katanya sudah setiap bulan biat ke Kediri itu. Kitab sholah habis semua. Berbis-bis. Belum jinnya berapa? Berarti kan kemungkinan jin yang biat kemungkinan Bapak Imam masuk surga kan masih lama itu. Bahkan mungkin dan nanti royah yang tertib, kemudian juga nuwun sewu mungkin miskin kan masuk surganya cepat. Dadak ke neraka dulu. Ditanya malaikat, kenapa kamu kesini? Mau cari Bapak Imam? Kenapa? Butuh penyaksian. Kan lucu. Kan tidak mungkin orang yang udah mau masuk surga karena amalnya kok dadak cari penyaksian dulu. Yang ketiga, kalau dipahamkan, diyakinkan masalah penyaksian, kira-kira itu di mana letaknya? Pas di Sirot, Telogo, jawaban wes mbur aku resmi sing penting somben lah itu. Nggak ada ilmu doktrin seperti itu. Padahal ketika di padang mahsyar pun manusia menuju Nabi Adam, Nabi Ibrahim, mereka tidak berani. Hanya Nabi Muhammad yang dan semua urutan di akhirat kan sudah jelas sekali. Nanti kemudian ini ada enak nyelip siji, ada penyaksian ke Amir iki manggone ning ndi kan itu. Manggone ning ndi ya gak iso jawab ini mesti. Mungkin Nabi Muhammad pun ditanya juga ya bingung jawab. Ini goyen bercanda ya. Lah wong gak enak kok ngawur jawab. Makanya ini Masya Allah, sehingga kok ada kalau nanti keluar nanti nggak disaksikan lagi, kalau nggak disaksikan mati sewaktu-waktu neraka. Masya Allah. Kalau manggone sampai ning di penyaksian itu nggak jelas kan, nggak jelas. Karena ada di akhirat mulai alam barzah, maksar, terus telaga, mizan, jaza, kisos, antar manusia ada semua. Ya. Terus penyaksian Bapak Imam ini letaknya di mana? Mungkin Cak Emir juga nggak bisa jawab. Salam Cak Emir. Masya Allah. Mungkin nggak bisa jawab. Tayyib. Cukup bro. Ya kalau bahas nggak ada habisnya. Ya. Tayyib insya Allah begitu. Ini kalau kita bahas Jukam ya mungkin nggak ada habisnya. Karena kita di Jukam ya kurang lebih sudah puluhan tahun. Kalau saya berarti sampai kurang lebih 32 tahun ya.
kalau kita ceritakan 1 jam 2 jam mungkin seminggu pun nggak ada habisnya. Namun sedikit celotehan kita ini bisa sedikit menambah wawasan, membuka nalar bagi yang hijrah supaya tetap istiqomah, semangat, ya. Terus menambah ilmu, memperbaiki ibadah kita secara mandiri, tidak lagi menunggu komando, ya, karena kita sudah ngaji tinggal diamalkan. Semangat bagi saudara yang masih di dalam, ya, buka kedua telinga, pikir dengan akal sehat, akal waras dan akal selamat. Insya Allah itu pesan. Ya, mungkin Mas Ardan ada pesan? Ya, pesan saya mungkin sebagai pertanyaan aja. Kira-kira kalian ini di dunia ini menyembah Allah atau menyembah Bapak Imam? Nah ini kan, menyembah Allah atau menyembah Bapak Imam? Yang mana kalau memang menyembah Allah ya taati perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Bukan sebaliknya, taati Bapak Imam apapun ijtihadnya, ini semua dipatuhi walaupun melanggar perintah Allah, memutus silaturahim, bahkan melakukan kezaliman. Nah ini kemudian perintah-perintah dalam ibadah pun juga banyak melenceng dari ajaran Islam, walaupun ngakunya anti bid'ah, anti syirik, anti khurafat, anti takhoyul, tapi semua dikerjakan. Nah ini, maka pertanyaan itu aja, hanya pertanyaan itu, kalian menyembah Allah atau menyembah Bapak Imam? Nah itu mungkin hanya itu. Insya Allah itu. Nah, dari pesan ini kalau kita tanggapi juga bisa panjang lagi sebenarnya. Tayyib, jazakumullah khairan. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Cukup sekian, banyak kurang dan salahnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada menyinggung, mentertawakan maupun meremehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.